Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi public speaking bahasa tubuh dasar. Lalu, apakah Anda tahu apa itu bahasa tubuh dan apa saja yang termasuk dalam bahasa tubuh dasar? Jadi sebelum kita menuju ke materi, izinkan saya dulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bailina Solihan dari Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Bahasa tubuh adalah bentuk penyampaian pesan yang diikuti oleh gerakan tubuh seperti gerakan tangan, ekspresi wajah, maupun kontak mata. Bahasa tubuh dasar terdiri dari kepala, wajah, badan, tangan, kaki, dan duduk. Yang pertama akan kita bahas yaitu yang pertama kepala. Gerakan kepala yang tepat akan membuat Anda terlihat lebih yakin dalam berbicara. Sesuaikan kata yang keluar dengan anggukan atau gelengan kepala untuk membuat lawan bicara merasa nyaman. Gerakan kepala pun harus sesuai dengan kata dan itu sangat penting. Lalu yang kedua itu mengangguk, jangan terlalu cepat. Coba kita lihat seorang dengan jabatan tinggi, biasanya mereka mengangguk dengan pelan dan yakin. Ini makin menunjukkan wibawa seseorang. Mengangguk pun harus ke atas dahulu baru ke bawah. Sebuah riset mengatakan, kalau ingin terlihat percaya diri, mulailah mengangguk dari atas baru ke bawah. Lalu yang kedua yaitu wajah. Ekspresi wajah yang tepat bisa membuat rasa dalam bicara lebih tersampaikan. Satu, yaitu lakukan kontak mata. Dengan lawan bicara, kontak mata yang efektif adalah 1/3 dari total waktu bicara. Misalnya, Anda bicara selama 30 menit, maka 10 menit diantaranya lakukan kontak mata. Di era telepon genggam seperti sekarang, makin sulit orang untuk terbiasa melihat mata lawan bicara. Jadi, pastikan Anda memaksakan diri untuk nyaman melakukan kontak mata. Jangan berkali-kali melirik ke gawai saat berbicara. Kalau tidak dimatikan, buatlah gawai dalam kondisi hening atau silent mode akan dalam keadaan terbalik sehingga kalau ada pesan masuk, tidak mengganggu. Lalu, kalau merasa kurang nyaman melihat mata lawan bicara, Anda bisa melihat alis atau hidungnya. Apabila jarak Anda dan lawan bicara cukup jauh, tidak akan terlalu terlihat bahwa Anda sedang menghindari tatapan mata. Tapi kalau jarak dekat, lawan bicara akan merasa aneh kalau Anda memperhatikan hidungnya, bukan matanya. Jadi, ya memang harus dibiasakan berani untuk melakukan kontak mata. Lalu kedipan mata. Orang yang sedang menyimak, matanya akan berkedip secara berkala, sekitar 10-20 kali per menit. Ini menandakan informasi yang dia terima tersalurkan sampai ke otak. Jikalau Anda sedang berbicara, tapi mata lawan bicara Anda tidak berkedip, ini artinya dia ada di depan Anda tapi pikirannya di tempat lain alias bengong. Apa yang harus dilakukan saat lawan bicara bengong? Berikan pertanyaan atau sebut namanya. Ini akan membuatnya sadar dan kembali memperhatikan. Tapi bukan berarti orang yang banyak berkedip juga baik. Karena orang yang mengedipkan mata lebih banyak dari rata-rata biasanya diakibatkan stres atau ketidaknyamanan. Bisa juga karena kelilipan atau iritasi mata. Jadi jangan cepat menyimpulkan ya. Mata membesar versus mata mengecil. Sudah umum diketahui bahwa apabila kita menyukai apa yang dilihat, maka pupil mata kita akan membesar. Contohnya, seseorang yang sedang naksir akan lebih besar pupil matanya saat bertemu orang yang dia taksir. Jadi, buka berdasarkan mata dan tunjukkan ketertarikan saat bicara, supaya lawan bicara Anda merasa lebih dihargai. Lalu, sementara mata yang mengecil atau menyipit, menunjukkan kalau Anda kurang menyukai apa yang dilihat. Hindari mengecilkan mata saat bertemu seseorang. Terkadang, karena sedang fokus melihat gawai atau di depan komputer, saat ada orang datang menemui, mata Anda masih menyipit dan wajah masih tegang. Ini sering diartikan oleh lawan bicara kalau Anda merasa terganggu atau marah. Segera sadari dan refleksikan wajah.
Buka mata lebih lebar seperti senang bertemu seseorang yang Anda tunggu. Lalu yang kelima yaitu senyum. Senyum itu menular. Jikalau Anda tersenyum, maka besar kemungkinan orang yang melihat Anda juga akan tersenyum. Orang yang tersenyum hatinya hangat. Orang yang hatinya hangat lebih mudah diajak berkomunikasi. Awali bicara dengan senyum supaya komunikasi lebih efektif. Senyum yang tulus terlihat dari mata yang sedikit mengecil dan berkerut di ujung mata dan bibir. Jadi, apabila ada yang tersenyum, tapi matanya kosong, bisa jadi itu senyuman basa-basi. Walaupun ini masih lebih baik dari tidak tersenyum sama sekali. Senyum besar dengan mulut terbuka hingga gigi terlihat dan alis melengkung juga menunjukkan ketertarikan dan kebahagiaan. Contohnya adalah seorang ibu yang bertemu anaknya. Wajah kebahagiaan tulus seorang ibu membuat anak merasa nyaman. Tunjukkan kebahagiaan tulus Anda, maka lawan bicara akan ikut merasa bahagia. Lalu, yang ketiga yaitu badan. Posisi tubuh yang tepat membuat Anda terlihat lebih berwibawa. Yang pertama itu postur tegak. Bukan berarti Anda harus selalu dalam keadaan tegak sempurna seperti sedang upacara bendera. Tapi, posisi tubuh lurus tegak pada saat berdiri atau diam akan membuat penampilan Anda lebih meyakinkan. Saat berjalan atau bergerak, postur tubuh bisa kembali normal, tapi pastikan Anda tidak jalan dengan menunduk atau membungkuk saat bicara, karena akan terlihat seperti ragu-ragu atau tidak percaya diri. Lalu berdirilah dengan kedua kaki, jangan berdiri dengan posisi badan membebani satu kaki. Karena akan membuat Anda terlihat malas-malasan. Lalu yaitu terbuka. Kalau tidak perlu, jangan bicara di balik podium atau meja, apalagi kursi. Objek yang menghalangi Anda dengan lawan bicara akan terlihat seperti membatas, sehingga kedekatan akan berkurang. Ingat, pembicara yang hebat adalah orang yang membuat lawan bicara atau audiens merasa dekat. Jangan bicara sambil menutup badan dengan tangan melipat tas, map, laptop, atau benda lain di bagian depan badan. Ini juga memberikan jarak antara Anda dengan lawan bicara. Lalu yaitu perut. Arahkan badan, khususnya bagian perut atau pusat orang yang sedang Anda ajak bicara atau orang terpenting di antara audiens. Ini akan membuat orang tersebut merasa dihargai dan diperhatikan, yang hasilnya akan membuat Anda juga lebih diperhatikan. Selama bicara juga, usahakan perut Anda serata mungkin, terutama yang perutnya sudah mulai terlapisi lemak. Ini akan membuat penampilan Anda lebih menarik. Lalu yang keempat yaitu tangan. Tangan adalah salah satu unsur paling penting dalam bahasa tubuh saat berbicara. Karena penggunaan tangan bisa membuat Anda lebih santai sekaligus memberikan efek penegasan dalam berbicara. Alan Pease, seorang ahli bahasa yang berbicara di TED Talk, berbagi penggunaan telapak tangan menjadi 3 bagian. Telapak tangan menghadap ke atas, kalau Anda ingin bicara dengan lebih santun dan hormat. Telapak tangan menghadap ke bawah, kalau Anda ingin terlihat lebih dominan dan berkuasa. Menuju dengan telunjuk Anda, kalau ingin menyuruh atau memerintah dengan cepat, di mana lawan bicara langsung melihat yang Anda tunjuk. Hati-hati bicara menggunakan tangan yang menunjuk, karena ada beberapa orang yang tidak nyaman dan ada kebudayaan yang menganggap ini kurang sopan. Selain itu, masih ada gerakan-gerakan tangan lain yang juga memberikan efek pada lawan bicara. Tangan menggenggam akan memberikan efek semangat, tapi jangan pernah memberi instruksi atau penjelasan dengan tangan menggenggam karena akan sulit dimengerti oleh audiens. Tangan menyentuh dagu atau dada bagian atas, ini menandakan kehangatan dan kasih sayang akan membuat lawan bicara merasa dihormati dan nyaman. Telapak tangan bergerak seperti memotong udara atau slashing, ini memberi akan penekanan pada kalimat yang diucapkan, tapi kalau terlalu sering digunakan, malah akan mengganggu. Gunakan bila perlu saja. Ujung-ujung jari menyatu, tangan menghadap ke atas, dan terlihat membentuk huruf A. Ini adalah tanda rasa percaya diri yang sangat tinggi, bahkan bisa terlihat mengintimidasi. Ini juga perlu hati-hati menggunakannya. Jangan sampai Anda malah terlihat sombong dan tidak sopan. Tangan tolak pinggang. Gunakan untuk memancing rasa percaya diri, tapi jangan lakukan di depan audiens, apalagi lawan bicara. Saat diam,
Posisikan tangan Anda juga harus diatur. Jangan hanya lurus ke bawah seperti sedang posisi sempurna upacara bendera. Umumnya genggam kedua telapak tangan dan letakkan di atas perut di bawah dada atau sekitar pusat. Tapi jangan terpaku hanya pada satu posisi dalam waktu yang lama. Anda juga bisa memindahkan tangan ke depan, belakang, samping, masuk kantong. Intinya bebaskan tangan Anda bergerak saat bicara. Yang kelima yaitu kaki. Bergeraklah saat bicara, dimulai dengan saat masuk ke dalam ruangan, melangkahlah dengan yakin dan teratur. Ini membuat Anda lebih percaya diri dan audiens merasa respect. Waktu duduk, pastikan kaki Anda menyentuh lantai. Jangan menggantung atau nangkring di bagian bawah kursi. Satu kaki berada di depan kaki yang lain untuk memberikan kesan dinamis dan siap bergerak. Untuk laki-laki, bisa sedikit terbuka, sedangkan untuk perempuan, rapatkan kedua kaki, arahkan lutut ke lawan bicara seperti mengarahkan pusar saat berdiri. Pastikan kaki Anda tidak goyang-goyang, baik sadar ataupun tidak, karena ini membuat Anda seperti sedang tidak nyaman, bisa karena grogi atau panik. Yang keenam yaitu duduk. Duduklah dengan tegap, boleh sesekali bersandar, tapi jangan melorot. Selain jadi tidak enak dilihat, ini juga membuat Anda terlihat tidak menghormati lawan bicara, sehingga Anda pun jadi tidak diperhatikan saat bicara. Jangan silangkan kaki saat duduk dan bicara. Ini seperti membuat batasan dengan lawan bicara. Posisikan kaki Anda seperti siap melangkah dengan satu kaki di depan kaki yang lain. Arahkan lutut Anda kepada lawan bicara. Ini akan membuat dia merasa diperhatikan dan akan memperhatikan Anda kembali. Jangan menaruh benda apapun di pangkuan Anda, sehingga tidak ada batasan atau ada yang menutupi antara Anda dan lawan bicara. Ini secara psikologis membuat menambah kedekatan dan kenyamanan berbicara. Mari kita lebih mengenal tentang bahasa tubuh dasar untuk menjadi seorang public speaker yang handal. Semoga materi ini bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.